Kenapa lu bisa berubah jadi Parto dari Edi Supono? Jadi gue cerita dari awal. Gue gak tahu nih awal lu dari mana nih. Kenapa? Ngangkut pak. Ya kan tinggal digini. Mungkin ya. Orang tidak tahu kalau saya kalau udah kenal orang seperti ini orangnya ceria. Cuman begitu ngeliat pertama rata-rata orang ngomong Parto sombong. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Ketemu lagi dengan kita semua di Om Wen, dan episode kali ini kita kedatangan seorang legenda komedi. Punya grup lawak trio juga sama kayak gua. Apakah nasibnya bubar juga kayak gua nggak tahu ya. Nanti kita tanya lebih dalam lagi. Kita sambut Mas Parto. Terima kasih Mas. Sudah hadir di tengah. Apaan sih Mas? Nyari apa? Kantong. Ya itu ada. Atas gitu. Nggak samping. Kan kantong begini nih. Ini kantong begini. Masukinnya jangan begini. Maklum, jas pinjam. My bad, salah gua. Gua lupa gigitin kalau jangan pakai pinjam. Ya gitu. Ini soalnya ada garisnya Pak. Enggak, semua juga. Semua jas. Nah itu ada. Enggak, saya biasa di dalam. Oh ya. Lah kalau biasa di dalam tahu dong posisi kantongnya pasti. Begini jaket saya Pak. Aneh bikin sendiri nih orang. Iya. Masa ya jatuh Jadi dong kalau barangnya. saya lagi malas ngambil saya begini aja. Sini. Luar biasa. Mas Parto makasih ya. Iya. Dari sini. Kita belum. Lagian udah ngucapin terima kasih. Ya maksudnya makasih udah mau hadir di Om Wen. Oke. Nih. Bakalan Serius lama lah, nih obrolan gitu. serius lah. Ya iya oke. Serius. Nih menurut Mas Parto sebagai seorang legenda komedi. Maaf. Anak gua aja nggak nurut sama gua. Siapa lagi yang harus nurut sama gua? Ya maksudnya. Anak gua sendiri kagak nurut sama gua. Ya udah, dari kacamata Mas Parto. Oh iya ini. Panjang nih panjang. Iya maksudnya. Kenapa kacamata gua? Ya enggak bukan. Dari point of view-nya Mas Parto gitu. Kenapa banyak batu di dalam rel kereta api, Mas Parto? Kenapa banyak batu? Iya. Di rel kereta. Di rel kereta gitu. Soalnya begini, Wen. Dulu pernah dikasih combro. Anak kecil rebutan. Anak kecil rebutan kereta lewat. Pertanyaannya ya. Nih yang ngehenya ya. Tadi pas begitu nyampe. Kan gua nanya serius sama dia kan. Mas, nyetir sendiri. Jawaban lu apa? Lah iyalah, masa berdua repot ntar. Yang ngegas, yang ngerem. Orang gua bener serius. Bayangin, orang nyetir sendiri aja kita bisa ya pakai berdua ntar. Langsung ngegas, wajah. Pakai nyebrang ngegas. Kacau. Lu sih pertanyaannya gitu kan, gue malas. Ya kan emang lu kan biasa ditemenin sama sopir lu gitu. Pas kita kan nyampenya kebetulan bareng kan. Ya Mas Parto nyampe duluan. Ya. Gua gitu, makanya gua nanya gitu. Mas, nggak pakai supir gitu. Lah, lu laki pakai supir ngapain? Oh iya. Dia lagi nyupir kita belakang. Oh iya. Ntar supirnya nggak konsen ya? Iya bener, sama juga. Iya. Sama juga, aduh. Oh iya. Pas, ya kita Nah, serius tahu nih. mulu kan saya capek. Kita serius. Gua yang capek ah. Kenapa lu bisa berubah jadi Parto dari Edi Supono? Jadi gue cerita dari awal. Gue nggak tahu nih awal lu dari mana nih. Enggak, gue serius. Lu mau gitu. Lu gitu. Kesel gue. Gue nggak mau. Ini kan kita. Gue nggak pernah ketawa kayak gini nih. Baru mulai. Gue mau cerita dari awal. Ya oke. Awalnya cerita begini kan.
Oke. Teman gua Eman, Ari Molen almarhum sama Juki Anderson almarhum. Itu dia di Radio SK. Oke. Gua nggak di situ. Lah terus apa? Oke. Si Eman itu sama Juki Anderson itu bekas teman lawak gue dulu, zaman-zaman kita pernah ikut lomba lawak di Ancol gitu. Oke. Dan mereka di Radio SK, akhirnya ngajak gue. Siaran? Hah? Ngajak siaran? Tur ke Cibodas. Iyalah. Udah kan dia siaran di SK. Iya. Ya siapa tuh mau ngajak main doang, ngajak siaran. Kan nggak ada pilihan gitu loh. Jadi produser apa nggak ngerti juga, Nah, Mas. waktu itu gue lagi kerja di salah satu fast food gitu kan. Iya, oke. Akhirnya ditarik sama mereka. Kita siaran di Radio SK. Ya udahlah. Terus masuk ke ruang ini apa? Siaran. Mayat. Di ruang siaran. Ya udah. Gua nggak mau nanya kalau dia cerita. Biar gue yang jelasin, lu Ya nggak usah. udah. Soalnya yang ngalamin Ya gue. takutnya lu lupa, makanya gua tanya gitu loh. Gua kan niatnya ngebantu. Udah nggak usah ditanya deh. Ya oke. Lu nggak usah tanya. Gue cerita aja. Siap. Jadi masuk ke ruang siaran. Di sini ada ruangan, terus ada kaca. Nah, operatornya di depan. Kita adegannya gini. Mereka bikin konsep. Nanti lu ceritanya orang dari kampung datang ke Jakarta gitu ya. Terus ketemu kita gitu-gitu ya. Nanti lu ceritain aja perjalanan dari kampung ke Jakarta. Oke. Begitu mereka udah mulai kita main tak ditanya, "Mas, namanya siapa ya?" Lah gue bingung. Kalau Edi Supono kecakepan kan. Soalnya ada Edi Sud, Ya, betul. Edi Gomblo, Betul. Edi Paragrina, Betul. Edi Santoso, Pak RW gua. Terus Apa urusannya? banyak. Iya. Akhirnya gue spontan, gue sebut Parto. Wih, nyalain ketinggalan. Ini malah iklan ya. Udah, gue spontanitas Parto. Kenapa gitu. kesebut nama itu, Mas? Punya temen gue ada nama, zaman-zaman gue masih bujangan itu ada temen gue namanya Warto gitu. Cuman gue pakai W-nya gue buang. Karena kan gitu kan gue buang. Jadi P, Parto, spontanitas saja. Dari situ akhirnya terus-terusan. Iya dari situ, akhirnya Parto gitu. Akhirnya karena di Radio SK ada singkatannya juga, Parto Siciliano Kutu Kupret gitu. SK, Parto SK Siciliano Kutu Kupret. Ditambahin lagi Parto Siciliano Karoseri Kutu Kupret. Apalagi? Saya juga, seenak-enaknya saya aja gitu. Itu yang ngasih nama, Mas Parto itu, Iya, biar Parto makin Siciliano. pada saat itu biar makin dikenal. Itu secara spontanitas aja sih. Siaran waktu itu seminggu sekali atau setiap hari? Seminggu sekali. Jadi buat ditayangin acaranya namanya Hahihi. Waktu itu bersama Domas. Oke. Domas tahu singkatannya? Apa tuh? Nggak usah tahu lah. Saya kasih tahu juga Domas. percuma. Masnya pasti masyarakat nih, do-nya doa. Bukan. Dengan ocehan masyarakat akan senang. Oh. Domas itu. Itu grup lawak. Debus, Pak. Kan saya bilang grup lawak tadi. Lawak kan saya lagi bentuk grup lawak gitu. Tapi sebelum siaran, berarti kan awal mula akhirnya jadi kok. Oh bukan, sebelumnya kan udah ikut lomba lawak ya? Udah, waktu itu dengan personil almarhum Juki Anderson yang itu, ada lagi namanya Zarkasi, ada lagi gua, ada lagi Eman Patskawan, namanya Tolbing. Waktu zaman-zaman ikut lomba lawak gitu. Itu pertama kali ikut lomba lawak tahun berapa, Mas? Ini kelemahan saya, Pak. Apa? Ngingetin tahunnya lupa, Pak. Orang anak saya lahir aja saya nggak tahu tahun berapa loh. Enggak, oke. Usia berapa pada saat itu, Mas Parto? Masih muda. Iya, usia berapa? Bujangan lah. Iya. Kan bujangan tuh ada kurun waktu gitu. 22 satuan. 22 satuan. Sekarang usia? Usia 62. 40 tahunan berarti. 40 harian ada juga. Itu mah beda. 40 tahunan berarti sekitar 70-an ya, 80-an ya? 84-an lah. Oh. Berat sebelum ikut lomba-lomba lawak pernah kerja apa aja, Mas? Banyak, Pak. Terutama di daerah saya juga ya. Itu kerja bakti pernah
Kerja paksa blon. Karena itu zaman Jepang, Betul. Romusa namanya. Betul, iya. Jadi tentara Gak usah dijelasin yang itunya. Gak usah dijelasin yang itunya. Saya juga tahu itu. Romusa, Rodi saya udah paham. Yang saya tanyakan pekerjaan Mas Parto sebelum bergelut di dunia komedi gitu. Saya pernah kerja di fast food itu di Texas Fried Chicken. Kenapa wis? Bagus dong. Nggak bagus Pak. Kenapa? Jauh. Saya pernah, jadi saya tinggal di Jalan Bangka, restorannya di Harmoni. Itu kadang-kadang saya pulang jalan kaki Pak dari Harmoni ke... Masa? Iya! Jauh loh Mas. Jauh. Bangka Kemang. Iya. Dari Harmoni. Iya. Kok bisa jalan kaki? Lah bisa lah, kalau nggak ini masa lumpuh saya. Jalan. Gak maksudnya kok bisa nggak ada kendaraan? Nggak ada kendaraan. Jadi Mas, gini, gini aja deh. namanya Gimana ada... kalau tanya jawabnya via voice note aja. Oh, boleh. Gak kenapa? Sampai jalan kaki kenapa? Namanya tutup toko tuh jam 10-an. Kita kan jam 10 sampai jam 12 beres-beres kan. Nah begitu, itu ada dari Harmoni ke daerah tempat Jalan Bangka itu saya biasanya turun di Senopati atau apa gitu. Itu ada kendaraan PPD 12 dan 10. Kalau 10 lewat dekat daerah saya, 12 lewat daerah saya, 10 itu lewat Pakubuwono segala macam. Akhirnya saya malam itu jam 12 sudah nggak ada kendaraan. Oh dulu nggak 24 jam kendaraan? Udah jalan kaki saya. Dari situ. Sampai rumah jam 3 jam 4-an lah. Yang paling nyesek lagi Wen, itu sering saya alamin jalan kaki. Ada kendaraan, ini kebetulan saya pulang agak cepat. Jam 10-an udah pulang dah. Karena nggak beres-beres kan teman-teman yang di kitchen gitu ya. Begitu naik set, dibangunin saya. Mas, bangun. Bisnya mau dicuci. Itu udah sampai full PPD Ciputat. Berarti lu dari situ jalan kaki? Dari Ciputat jalan kaki lagi, Pak. Astaga. Emang pengalaman saya jalan kakinya banyak, Pak. Tapi itu yang bikin lu sehat sampai sekarang. Alhamdulillah. Jangan salah lo, jalan soalnya kaki dulu tuh. saya pernah ikut gerak jalan. Dari Monas muter, Patung Pemuda, balik lagi ke Monas, itu dulu pernah ikut gerak jalan gitu. Dan pertanyaan gua, lu sampai segitu niatnya? Kenapa? Ngangkut, Pak. Ya kan tinggal digini. Nih, gini kan masih sehat kan tangannya kan? Iya. Gini nih ya, paham? Saya jarang sih soalnya duduk begini. Kalau jarang ngapain begitu? Kenapa sebegitu niatnya, Mas? Nyampein radio SK, pengen ngedeketin hal yang berbau komedi, kenapa? Emang lu sadar bahwa kayak gue udah punya bakat di situ? Jadi orang-orang di sekitar bakat gue juga ditemukan oleh guru administrasi gue mungkin. Jadi waktu SMP itu setiap kelas harus tiap Sabtu nih ya, kayak Sabtu pramuka kan, harus memberikan suguhan apa gitu, mau musik, mau drama, mau apa gitu. Nah kebetulan kelas gue itu nyuguhin lawak Pak, 5 orang dengan 5 orang pemain. Minus gue nggak ada. Lah, terus gimana? Jadi mereka latihan kan, sebelum tampil mereka latihan gitu. Pas latihan ketiga ada 1 orang yang nggak datang. Gue kan sebagai teman satu kelas itu support kan tiap mereka latihan. Akhirnya dipanggil, Edi Supono, kamu gantiin. Hah, kamu ngelawak gantiin. Gitu. Oh, startnya dari situ. Begitu gue ngelawak, gue mikir, ngelawak apaan ya? Cuman gue akhirnya kepikiran, di lingkungan gue itu kan kalau ngomong bahasa Inggris semua ya, Purwokerto gitu. Bodoh amat. Bilang aja ngapak, maksudnya ngapak begitu. Nah itu yang lu manfaatin. Nah, jadi lingkungan gue itu keluarga Purbalingga semua. Jadi kalau bokap gue lagi ngobrol gitu di rumah pakai bahasa Purbalingga. Tanpa sadar gue nyerap actionnya mereka. Gitu. Gue pakai logat kayak gitu. Oh mereka ketawa-tawa. Ya udah, Budi nggak usah ikut. Udah kamu gantiin aja gitu. Mulai dari situ saya ngelawak terus Pak. Sampai pernah ada lomba lawak tingkat SLTP se-Jakarta Selatan tahun 76 kalau nggak salah. Juara 1 SMP kita. Wah keren. Lu main di situ? Gue main lah pastinya.
Oh berarti emang lu dari zaman sekolah, dari zaman muda udah kebentuk di situ. Itu yang membuat gua agak gimana ya? Sombong. Jadi, bukannya sombong, Pak. Dari kelas 1, kelas 2 gua rajin belajar, Pak. Iya. Begitu kelas 3 karena bisa menjuarai. Heeh. Akhirnya gua kepala sekolah aja seneng sama gua gitu. Oke. Mulai agak gini, sampai pernah gua ketangkep nih. Ketangkep. Jadi tahu-tahu dipanggil sama guru agama nih. Edi Supono, maju. Lah gua maju. Ini ada rokok, waktu itu jarum masih ada jarum yang 3 batang. Terus ada ini. Sekarang kamu pilih, kamu isep. Maksudnya apa, Pak? Saya ngeliat kamu turun dari Metro Mini, ngisep rokok. Kamu pilih, mau ngisep atau mau keluar? Ya udah, saya keluar aja. Gue keluar, duduk di teras, duduk kayak. Kepala sekolah datang. Kenapa? Dihukum Pak. Ini, ya udah jangan di sini, duduk kantor aja di kantor. Ya, gue AC. Berarti dari zaman sekolah udah dapat privilege dari sekolah. Dan pantangan, baju nggak boleh dikeluarin, nggak boleh dikeluarin kan? Betul. Nah, begitu ketemu kepala sekolah lewat, gue bertiga lagi abis olahraga, lupa gue masukin, dikeluarin. Kamu buka bajunya, buka. Kamu buka, semuanya disuruh buka. Gue termasuk buka. Untung pakai singlet ya. Kalau gue kan bodong gue kelihatan. Edi Supono, itu bajunya taruh di kantor. Kamu duduk sana aja. Yang lain dijemur. Gila. Ada juga teman saya zaman dulu itu satu grup namanya Sugeng Rianto gitu. Bukan satu grup, satu geng gitu. Itu anaknya lucu-lucu goblok sebenarnya sih. Iya, Pak. Saya pernah ingat kejadian yang saya tidak akan lupakan, dia juga mungkin tidak akan lupa. Zaman dulu, Pak, kalau kita ngirim uang pakai apa, Pak? Ke kantor Posita. Iya. Pakai wesel. Betul. Kita ngirim uang pakai wesel. Betul. Pakai wesel ya. Suatu hari Sugeng Rianto ini dapat wesel. Nama Sugeng Rianto dan itu jumlahnya 10.000. 10.000 itu gede sekali waktu Pada itu. saat itu. Oke. Gue dapat ini nih. Cuman siapa yang ngirim ya? Lah, 10.000 lumayan ya. Harusnya ngambilnya di kelurahan, harus menyerahkan KTP segala macam. Dia tuh, ya ini bener gak sih? Itu namanya nama lu Sugeng Rianto 10.000. Udah aja kita ambil. Ayo bawa KTP lu, ada. Cuman begitu kita mau jalan ke kelurahan, mampir ke warung rokok tetangga. Ambil 2 bungkus. Bayarnya ntar ya, ambil wesel dulu nih. 10.000. 10.000 Pak. Udah jalan. Minum es dulu. Tetap aja ada tukang es, cuman tetangga kita juga minum es campur segala macam. Nanti gue bayar ya, pulang ambil duit dulu. Mas Toto dapat duit? Iya ini 10.000. Hebat. Iya, saya mau ke kelurahan. Begitu jalan. Gue waktu itu masih tinggal di Pondokarya. Kelurahannya di Jalan Bangka, Bangka 3. Jalan kita lumayan ngobrol. Lumayan, lu tahu siapa yang ngirim rezeki mau ke kemana. Begitu sampai kelurahan, Pak. Oh ya, kenapa Dek? Ini Pak. Oh, ini Dek. Jadi uangnya udah diterima. Hah? Udah diterima. Jadi Adek ngirim ke sana. Ini balasannya. Jadi kalau kita ngirim, kalau nggak salah biru. Nah balasannya itu kuning. Jadi berarti... Masa dia nggak ngerasa kalau dia pernah ngirim duit? Gak tahu. Kan namanya sama. Sangkaannya dia itu adalah kiriman uang. Padahal nih, menurut Pak yang ini dijelasin. Oh Adek ngirimnya udah sampai. Nah ini balasannya nih. Karena kuning warnanya. Kalau ngirim itu biru. Terus? Lu langsung goblok-gobloknya kita ini. Terus bayarnya gimana? Bodoh amat. Anjing, pulang aja jangan lewat situ ya. Jadi emang bener kan, kita ngirim wesel itu biru untuk yang ngirim. Begitu udah sampai. Udah keterima, biar ada tandanya. Itu yang warna kuning gitu. Oh udah terima. Waktu itu kan belum ada segala macam. Transfer juga nggak ada. Wah, anjing. Terus rokok gimana? Nggak usah dihisap. Lu ada gak hal-hal bodoh yang pernah tanpa sengaja lu lakuin, Pak? Pada masa muda Bukan tanpa lakuin, emang gua kerjain itu. Jadi gua siaran di Radio SK. Gua naik bajai. Kadang-kadang gua suka naik taksi, kadang-kadang suka naik bajai. Itu ada 2 kejadian yang lucu juga tuh sih. Begitu naik bajai, kemana Pak? Jalan Bumi. Oh iya, 6.000 lah. Masa mahal banget, 5. Ya udah 5. 4 dah 4. 4.000. Ya udah naik lah, penglaris.
duk. Jalan gue kan, tek. Pas turunan, buak. Aduh, Pak, ini tali koplingnya putus ini. Turun tukang bajanya, didorong, itu nyala, duk. Jadi gue, Pak, masuk gigi, didorong nyala turunan. Jadi itu tukang baja, pegang, Pak. Ini kejadian beneran, demi Allah beneran. Ini yang tidak mungkin saya lupakan. Lu bayangin, gua di dalam bajai ada ini, apa namanya, alingan, itu tukang baja karena udah ditutup gini, dia di pinggirnya. Pak, tolong jangan ya Pak. Gua ngeliat itu ke kiri gua di trotoar tukang warung, kan banyak. Pada ngeliat, Pak, tolong, injek remnya Pak, tolong Pak. Lah, gua kan gini, gua naik ke situ, apa sih, loncatin itu. Nah, begitu sampai, mana remnya? Itu yang di bawah, itu. Begitu gue injek, buang. Aduh, maaf nih Pak, gue turun dong. Aduh, maaf nih Pak, ini tali koplingnya putus, saya betulin dulu. Yaudah Pak, 2.000 aja Pak. Pak, ini saya nginjek rem nggak dihitungin. Coba kalau nggak saya injek Pak, Bapak sampai ke jalan bumi nih. Kacau itu kan? Kacau. Itu pengalaman saya itu. Sekali-kalinya gue nginjek rem baja itu. Kagak dihitung. Coba kalau nggak gue injek kenapa ke jalan bumi itu dia. Anjing. Kacau. Ya Allah. Satu lagi naik taksi. Ada lagi naik taksi. Wah, gaya-gayaan abis gajian. Taksinya kuning presiden. Tek, stop, gue duduk di belakang. Jek. Wah, kacanya kebuka nih. Zamannya masih gini. Iya, bener. Mau kemana Pak? Jalan bumi. Udah kasih tahu Pak ya, soalnya saya baru seminggu bawa taksi. Dia saya kasih tahu dan ntar. 10 menit kemudian panas. Terus gue colek, Pak, bisa pasang AC? Oh, nggak bisa. Kalau teman saya bisa, soalnya kerjanya di servis AC. Maksud saya, ini nyalain AC-nya. Oh boleh, waktu itu AC kan nggak gini. Tek, 3 langsung. Udah sampai nyuruh masang AC di rumah. Udah gue colek, Pak, bisa pasang AC? Nggak bisa, karena saya nyupir aja. Kalau teman saya bisa, karena kerjanya di servis AC. Pen, gue minum duluan. Iya, Bel. Apa gue ceritamu? Gua kayak lagi ngundang kumpulan anekdot ya. Ini kejadian benar. Demi Allah benar. Nah, gimana? Omongannya seru kan? Tonton terus makanya. Tapi jangan lupa subscribe, like, komen, dan juga bantu share. Supaya nonton Om Wen makin banyak. Oke? Tapi Mas, pastilah banyak pengalaman yang berbau komedi lah di hidup lu gitu. Tapi kalau boleh tanya nih gue, role model lu siapa sih dalam berkomedi? Ada gak sih yang gue tuh pengen banget jadi dia? Gini men, dalam diri gue itu tidak mengidolakan sesuatu. Kalau kita sudah mengidolakan sesuatu, sikap kita, kita hampir 50% sama sama dia. Gayanya juga sama. Makanya saya cuma mengagumi almarhum Mbak Jojon karena dari sikapnya dia humble banget sama pemain-pemain baru atau apa. Beda jauh banget kan. Pak Jojon itu dengan saya jauh banget. Cuman begitu kita main, lepas aja nyatu. Nah, gue mengagumi kehambelan beliau itu sampai sekarang dan gue terapin di diri gue. Main dengan siapapun oke lah, welcome aja kita, asik aja gitu. Ya, itu harus gue akui banget lah. Maksudnya gue termasuk belajar dari lu sama almarhum Aji Jojo juga. 4 bulan lu nggak bayar ini ya? Apa? Kan belajar sama gue 4 bulan lu nunggak ya? 4 bulan lu nunggak lu. Enggak, bukan maksudnya mempelajari. Karena ketika gue bermain dengan siapa, kan gue belajar gitu. Gue main sama Aji Jojo almarhum, gue melihat bagaimana bermain komedinya dia, bagaimana di luar pekerjaannya dia gitu. Dan gue melihat lu juga sosok yang doa Mas. Sedotannya mana?
Kalau cari sedotan ini kelihatan ini. Kalau nyari sedotan kelihatan. Gak usah lo. Kecuali maaf nih lo pakai kacamata hitam, mata lu merem, baru lu begini-begini. Iya. Kayak orang doa. Iya. Iya. Ada yang salah. Awal mula akhirnya sampai ke bentuk ngelaba mas. Kan lu udah punya grup lawak tuh. Terus tiba-tiba jadi Patrio. Oke. Gua itu udah jadi administrasi studio, ngelawak juga, terus ngisi acara juga. Jadi gajinya itu gua rangkap-rangkap Den. Jadi gua kalau ngisi acara 1 jam itu ada hitungannya, ada ininya. Di radio kan? Grup-grupnya. Okay. Level A misalkan gue Ulfa ini gajinya 1 jamnya segini, ada lebih segini. Nah gue termasuk yang A. Jadi begitu ada gue ngisi mata acara apa gitu, itu dihitung sama gue tetap. Oke. Jadi gue penyiar yang standby terus. Misalkan ada satu acara namanya Tete Siari. Tete Siari itu teka-teki siang hari. Waktu itu yang pembawanya Unang. Unang nggak hadir, gue kan standby di situ. Tok gantiin, gue gantiin. Sampai gue pernah siaran dengan Mas Kasino, itu nama acaranya Memori Kasino. Dan mungkin yang satu-satunya yang pertama kali karaoke di udara. Jadi lagunya apa disiapin, waktu itu belum canggih banget ya. Kita bikin musiknya tuh pakai kaset. Jadi dia bikin, direkam di kaset, ada A kruis, A, B, C. Jadi nada suaranya mana? B, cari kaset yang B, nada B-nya gitu. Jadi belum sampai sekarang sampai itu turun gitu kan, enggak dulu. Jadi gue sempet hadiahnya gitar, Walkman segala macam. Terus siaran sampai jam 12 malam dengan Mas Kasino gitu. Tadi lu nanya apa sih ya? Ini nih, makanya gue nungguin. Kan awal mula terbentuk yang ngelaba. Kok dia kemana-mana? Gue lagi tari juga nungguin. To the point aja, gue bosan. Gue lagi beneran nih, ini dalam hati gue gini. Kan yang gue tanya soal ngelaba ya. Kok dia segala ke Walkman, segala ke siaran sama Mas Kasino. Udah, di-delete aja itu. Udah terlanjur ngomong. Udah. Jadi awalnya gue siaran juga, ini juga. Dan ternyata sebul itu pecah. Sebul itu Eko, Jejen, Akri, almarhum Taufik Safalas juga pernah di Sebul. Terus ada lagi siapa namanya ya. Pokoknya pernah deh. Dan itu Sebul pecah. Terus Eko dengan Akri datengin gue. Si Eko kalau manggil saya Ed. Kalau gue manggil dia beda lagi gitu. Apa? Pur. Namanya kan Eko Hendro Purnomo. Jadi panggilnya Pur. Kalau Akri panggilannya Falak. Muhammad Akri Falak. Bapaknya. Kenapa mas? Ini lagi. Ngapa kayak orang sedih? Ngisep nih timbang ngisep. Apa kayak orang sedih? Ngisep aja udah. Terus mereka datengin gue. Bikin grup yuk. Kebetulan gue juga pernah grup Domas itu ditinggal sama Eman 4 sekawan. Waktu itu Eman loncat jadi 4 sekawan. Tadinya kan gue, Juki, almarhum Ari Molan sama Eman. Cuman Eman waktu itu tarik 4 sekawan. Grup apaan ya? Udah kita mikir lagi. Akhirnya dicari. Macam-macam nama. Udah singkatan dari kita aja deh. Apa ya? Tadinya namanya Patriot. Cuman nggak klop karena Paknya Parto bisa, A-nya Akri, ya lu maaf kok lu kebagian O-nya doang ya? Kan Patrio, Parto, Akri, Eko. Itu nama acaranya apa? Harus punya nama acara untuk di radio itu. Ya udah kita cari, akhirnya dari beberapa pilihan ketemu Ngelaba. Tadinya ada 3 nama yang kita cari. 3 gini, lu gini tadi. Oh iya. Enggak, ntar sangkain kampanye. Oh iya benar-benar. Keren. Oke lah. Ada 3 nama yang kita ini, tadinya ngebegal. Iya. Ngebegal, terus ngebanyol, sama ngelocok. Emang zaman dulu udah ada ngeloco anjrit. Enggak, ada temu Ngelaba. Waktu itu idiom Ngelaba lagi ini banget, tren banget. Oh lu ngelaba aja sama cewek itu lu. Cari keuntungan gitu. Ya itu Ngelaba. Oh, berarti itu Mas Parto sama Patriot tuh bikin acara itu dulu di radio. Radio SK. Baru diboyong ke TV. Oh, gue pikirnya memang
ngelaba itu dibentuk pada saat udah masuk TV. Jadi kita itu ada satu ruangan di mana kalau kita rekaman itu penontonnya bayar 1.000 kalau nggak salah. Wish. Jadi kita ada 4 segmen nih, 4 segmen. Sampai ada meja di sana itu ruang operator pakai kaca. Penonton di sini kayak gini nih, bayar 1.000. Segmen pertama, segmen keduanya keluar gantian yang lain. Gitu. Wih, jit. Bayar 1.000. Banyak waktu itu yang nonton. Dia banyak, sampai nunggu waktu itu kan kita di Pasar Raya, Radio SK. Iya, jadi sampai ke tangga-tangga ngantri itu. Anjay, buat ngelaba tuh. Iya, nonton ngelaba. Jadi kita sampai naik di meja gitu, meja rekaman. Ini pakai suara. Dan kita mainkan karakter. Eko tuh bisa jadi Isabella, jadi Mbah, jadi pokoknya ada beberapa karakter. Gue bisa jadi Pak Bambang gitu. Dan kadang-kadang gue udah capek, akhirnya, weh Isabella, Eko kan berarti. Mbah, jadi udah Mbah sama Isabella ngobrol ya. Udah sedang satu orang ngobrol. Anjir, kerjain temen. Terus lu gak ngapa-ngapain karena lu capek. Nonton aja. Kalau gue jadi Pak Bambang gitu. Bisa akhirnya diboyong ke TV gimana mas pada saat itu? TPI kan, masih TPI? TPI. Jadi mungkin karena kita antusias penontonnya kan, jadi penasaran nih, dia cuma bisa dengar doang kan suara-suara gitu. Dan akhirnya kita diboyong ke TPI. Dan waktu itu kebetulan banget bakso itu lagi vakum dulu. Dia kan bakso gitu kan. Setahun ada berapa bulannya dia vakum dulu istirahat, nah pas lagi breaknya dia kita masuk ngelaba gitu. Dapatlah hype-nya pada saat itu. Ya. Dan berarti kalau lu melihat fungsi radio komedi pada saat dulu, itu berarti penting banget ya mas? Melatih kita dalam prolog, dialog gini. Jadi lu kalau jadi penyiar radio, kita ngelawak gini, itu nggak boleh vakum. Jadi mikir harus tek. Kalau kita bengong, nah kan di sana sunyi, makanya tok gitu. Verbalnya harus dilatih, melatih verbal sebenarnya. Nah karena sekarang kenapa menurut lo alasannya apa ya sampai sudah tidak ada lagi radio komedi seperti SK zaman dulu? Seperti saya bilang, tiap orang ada masanya, tiap masa ada orangnya gitu. Jadi masanya radio RK itu ngetop banget karena radio humor yang pertama. Cuman kan masanya udah lewat. Banyak penerusnya, cuman tidak seperti waktu kita Bagito masih ada, Patrio masih ada, terus Diamor masih ada, udah beda. Karena sempat muncul lagi kan radio SK. Cuman ya tidak ini Pak. Ya tidak hidup. Ya. Apa pengalaman yang paling seru saat Mas Parto sama teman-teman Patrio? Ada 2 yang tidak mungkin saya lupakan seumur hidup. Nah ini keren. Ini pertama, manajer datang. Kita ada acara ulang tahun. Oh iya, di mana? Di hotel ini. Oke. Deal harganya deal. Oke. Begitu kita ini masuk, ketemu dulu sama orang tuanya. Ya. Ini anak saya TK. Anak saya ini kok mau diulang tahunin, mau dirayain, dia nggak mau kalau tidak ada Patrio. Ngepen banget tuh Patrio, anak TK. Udah kita ngobrol-ngobrol. Oh ini anaknya Pak ya. Jadi Mas manajer, Mas langsung ke ini kita lantas. Begitu gue masuk satu ruangan tuh kan, ada badut-badutan, ada babysitter sama anak-anak pada lari-lari disuapin. Lah kita ngapain? Lawak. Satu ruangan babysitter, anak-anak kecil lagi disuapin, ada yang lari, ada yang, ini kita tampilkan Patrio. Udah kita langsung bertiga aja deh. Biasanya kan Eko duluan. Iya, satu-satu gitu. Ya kita diri. Selamat siang adik-adik gitu kan. Si Akri atau lagi di depan mic, mic-nya diginiin Pak. Om, gue lagi, tiupin alon. Iya, saya tiupin. Ini kenapa nggak nyawa badut aja sih? Begitu pulang, kita langsung cabut duluan, udah. Lu urusin itu. Sampai di sana marah-marahin manajernya itu. Ya lu gimana sih anak-anak buat TK gitu? Ya kan yang penting harganya deal palelu. Kita marahin, pakai tanya-tanya dulu dong. Audiens kita gimana? Oh berarti pada saat itu yang penting harga dia. Mau acara bagaimanapun diterima sama manajer. Dimarahin sama kita. Lihat-lihat deh. Masa satu ruangan mana anaknya lari-lari disuapin. Nggak ada yang duduk pada. Iyalah. Lu bayangin aja akhir lagi ini. Toto diginiin. Gue suruh nyiapin balon.
Kita ngomongin ini deh, Mas. Nggak boleh gibah. bukan gibah, maksudnya kita ngomongin lu as a family man. Ya. Sekarang anak lu yang cewek gue lupa tuh. Amanda. Ya. Mengikuti jejak lu walaupun bukan komedi ya, tapi masuk terjun Tetap ke dunia di entertain entertain ya. Sebagai seorang penyanyi gitu. Karena mungkin dari kecil kan memang udah kebentuk banget kedekatannya sama lu, nyanyi bareng ya kan. Lu nyangka gak kalau Amanda maksudnya bisa ngikutin jejak lu di dunia entertain? Atau memang lu udah dari awal udah lu? Enggak nyangka. Dia itu introvert banget, Wen. Jadi tertutup banget sama kita. Dia pernah ada stasiun TV ngajakin acara talk show gitu, Amanda dan gue ngomong sama dia nggak mau. Kecuali ada pas OVJ ngadain apa, terus ada surprise-nya, nah, dia pasti mau. Cuman kalau ngobrol-ngobrol gini nggak mau, gitu. Sampai dia pernah ranking pertama bahasa Inggris, ranking pertama matematik, terus stasiun TV ada yang tahu karena gue posting di IG, itu pun dimarahin sama dia. Tahu adeknya nanya sama gue, "Papi posting apa sih ininya Caca apa?" Piagam. Oh piagam, di delete papi, di delete. Kenapa? Cacanya nangis gitu. Iya nggak mau dia. Kenapa? Nggak tahu Pak, orang itu aja taunya saya dari temennya ibunya. Jadi Mas Parto, Mbak Dina selamat ya Caca gini. Juara apaan? Itu juara 1 gini. Sampai 2 kali kan. Begitu kita buka lacinya Pak, itu piagamnya ada di bawah. Itu diumpetin malah sama dia. Gitu. Oh oke. Berarti Caca itu termasuk anak yang menurut lo introvert. Tapi bagaimana lo membalikkan keadaan akhirnya sekarang dia bisa masuk ke dunia entertain dan bisa lebih ngebuat. Kita tidak tahu, papinya maminya nggak tahu kalau dia itu bisa bikin lagu gitu loh. Awalnya ada teman dekatnya dia, tahu ngomong, "Mami, Caca kan bikin lagu." Lagu apaan? Lagu barat. Masa sih? Ini aku waktu itu ngobrol malam-malam sama dia, video call, terus dia nyanyi. Aku bilang, "Rekam Caya," gitu. Dia bilang, "Oh iya bener." Terus setelah itu gue tanya sama Caca, nyiptain lagu ya? Iya. Mau nggak diseriusin? Terserah. Dari kata terserah itu gue langsung hubungin Yujeng itu home band OVJ. "Jeng, lu datang ke rumah bikin ini." Dilihat, oh yaudah nanti kita bikinin. Dan langsung take vokal macam-macam. Akhirnya dia mau take vokal, ibunya yang ngurus lah, cari pemain band segala macam dah. Dan mulai dari situ baru kita, kamu udah dikenal sekarang nih, kita udah rilis nih kan single pertamanya. Kamu udah masuk entertain, kamu harus lebih terbuka, lebih bergaul lagi gini-gini. Jadi kita iniin juga masuk entertain. Terus kita juga memberikan arahan ke dia, kamu udah masuk entertain berarti udah milik publik. Kalau kamu posting apapun pasti ada yang tidak suka dan ada yang suka. Kalau ada yang tidak suka, jangan jadi pikiran buat kamu karena nanti ada beban buat kamu. Kalau kamu posting terus takut ada yang nggak suka, netizen apa-apa gitu ya, hater segala macam, nggak usah dibaca kamu. Lebih baik kamu posting aja terus nggak usah dibaca. Kalau mau baca, ya kamu siap-siap ada yang haternya gitu ya, karena 10 orang tidak mungkin semuanya suka. Betul. Pasti ada yang tidak suka, dan yang tidak suka itu jangan menjadi racun buat kamu. Kan kalau dipikirin terus parah Pak. Gitu, saya arahkan ke dia ke situ. Tapi dari sekian banyak anak ini serius Pak ya, karena ya serius. Yang ketawa gue denda 50.000 loh. Yang ketawa gue denda loh. Ini serius ini kayak talk show politik gitu nih. Padahal lagi ngomongin anak ini. Enggak, maksud gue dari sekian banyak anak lo gitu, maksud gue. Enggak begitu banyak lah, cuma 5 Pak. Iya kan lumayan banyak, ada yang 1, ada yang 2, lo 5 lumayan banyak lah. Iyalah. Maksudnya dari 5 anak lo nih, bagaimana lo menerapkan pola didik ke mereka? Saya mendidik anak itu memberikan kebebasan kepada dia. Sesuai dengan keinginan dia, kalau dia nyaman lakukan, kalau tidak nyaman jangan. Saya cuma mengarahkan aja, ibaratnya lu gue lepas lah. Cuman kita mengarahkan aja, mau kemana. Begitu nyaman nggak ke sana, kalau nggak nyaman jangan. Kayak Caca gitu kan, pinter, terus maunya kita waktu itu ya, lu kedokteran deh Cah, lu pinter gini. Cuman dia tidak mau.
aku mau ke desain grafis aja. Ya udah, nyaman nggak? Kalau nyaman lakukan, ya udah. Jadi saya nggak bisa memaksakan kemauan orang sampai kuliah ke luar negeri. Jadi apapun seperti gue juga gitu. Kalau melakukan pekerjaan kalau nyaman ya gue kerjain. Kalau begitu ada tawaran kerjaan kalau gue lihat nggak nyaman, gue nggak usah deh. Karena segala sesuatunya hati kita apa yang akan nanti kelihatan itu. Seperti gue di sini. Kalau gue nggak nyaman, mungkin gue gitu. Cuman karena gue nyaman di sini ya enak aja. Walaupun bayarannya gede juga gue nyaman aja gitu. Jangan dia mungkin kayak begitu dong. Kan jadi beban kalau kayak begitu. Jadi beban nih. Pinter nih orang. Obrolan sejam arahnya emang ke sini doang nih. Enggak artinya tapi jujur gue memang melihat itu yang gue mau tanyakan juga gitu. Karena bagaimana lu mendidik anak-anak lu? Karena gue melihat lu termasuk orang yang nggak ngoyo terhadap sesuatu, Mas. Pekerjaan kayak mungkin gue juga mungkin misalkan kerjaan yang satu bungkus misalkan gitu bisa yang bungkus lagi. Kalau Mas kayak santai aja. Jadi gitu. Gini, dari zaman dulu gue tuh melakukan satu pekerjaan ya udah ini aja dulu, ngapain ke tempat lain gitu. Jadi supaya lebih fokus gitu. Iya, maksudnya lu tuh nggak ngoyo untuk nggak ngoyo ngejar ini ngejar itu dan segala macam. Enggak, Pak. Dari zaman dulu saya kalau udah satu ya udah satu aja. Kalau di sini enak ya udah ngapain itu. Dan itu yang akhirnya lu terapkan ke anak-anak lu. Artinya yang penting senyaman-nyamannya. Senyaman anak-anak lu. Walaupun mungkin tidak sesuai dengan apa yang lu mau, nggak masalah dengan itu. Nggak masalah. Dan gua ada tawaran terakhir ini. Cuman posting di feed dan di ini ada 100 juta. Gue bilang enggak. Ya udahlah. Manajer gue nggak bisa ngomong macam-macam. Gue bilang enggak. Ya udah. Jadi gimana Pak ya? Senyamannya saya. Terus main misalkan ada tempat di mana kan rate gue udah tahu lah. Cuman begitu Mas di sini Mas, ya udah nggak apa-apa. Cuman begini Mas, nggak apa-apa. Gue nyaman enak main di sini. Ya udah. Yang terpenting itu buat lo. Tapi misalkan ketika lo bermain dalam sebuah acara. Awalnya nyaman, tiba-tiba di pertengahan jalan, lu menemukan ketidaknyamanan di produksi itu. Udah nggak enak aja. Tetap lu jalanin sebagai seorang yang profesional. Karena sudah kontrak Pak. Betul. Kalau udah kontrak setahun ya kita jalani setahun itu, walaupun tidak nyaman ya berusaha untuk nyaman aja. Nah, bagaimana menguatkan diri lu Mas? Siapa tahu bisa jadi pembelajaran juga buat gua. Karena kan bisa jadi gua juga suatu saat nanti pernah juga mengalami hal seperti itu di tengah perjalanan, suasananya tidak nyaman tapi kita harus profesional karena masih ada kontrak di situ. Satu memang harus profesional, kedua kita melakukannya gugur tugas aja sebenarnya. Sesuai dengan kontrak itu ya udah, yang penting kita jalanin itu aja dan kita damai dengan diri kita sendiri, berdamai dengan diri kita sendiri sebenarnya. Dan yang bikin gue penasaran, bagaimana lu tetap menjaga konsistensi lu dalam berkomedi? Seperti gue bilang, gue mengagumi almarhum Pak Jojon, terus Pak Indro dan senior-senior kita yang mereka dengan lapang hati melepaskan image-nya zaman-zaman dulu kita, gue nih gini enggak. Sekarang gue bergabung dengan lo waktu itu dengan apalagi yang masih muda-muda Anwar, ya gue ngeblank aja mereka. Ya itu yang jadi gue menghindari sikap senioritas gitu. Jadi ya zaman-zaman gue semua udah lewat. Begitu muncul OPJ, nah itu yang ikut gue sebenarnya, ngikutin Andre, ngikutin Ajis, bukan Ajis ngikutin gue atau Andre ngikutin enggak. Gue yang ngikutin mereka karena zaman gue udah lewat lah. Jadi dengan OPJ kedua pun tetap gue nggak, lu harus ngikutin gue, enggak, gue ngikutin lo aja gitu. Jadi itu yang gue terapin sampai sekarang. Senioritas gue tinggalin lah zaman-zaman dulu. Menghilangkan sifat-sifat senioritas itu. Gitu. Nah kalau dari materi Mas, apakah lu sampai sekarang masih nulis kah? Atau lu masih bergaul dengan banyak orang? Nulis apa? Materi-materi lawakan lu. Kan ada banyak juga. Gue pun mengalami dulu gue masih nulis materi. Gak pernah gue. Dari dulu? Dari dulu gak pernah. Total improvisasi? Iya. Gokil. Harus, besok sih, gue tulis ini. Enggak, gue Pak. Jadi apa yang gue ucapan yang pada saat itu aja, nggak pakai nulis kecuali kalau stand up mungkin, kalau gue enggak, besok syuting, ya udah syuting aja. Makanya kadang-kadang gue suka bingung, ada yang
kayak temen juga. Nanti kita ngobrol apa Mas? Ngobrol apaan? Ya ngobrol aja udah. Ya udah berjalan aja. Berarti nggak pernah nyepel sama sekali? Nggak pernah. Ntar gini. Iya. Kecuali zaman kita off air Patrio itu 50% kita udah ada ya, materi yang enggak bukan, dan 50% lagi improv. Betul. Dan 50% ini dimanapun kita tampil itu pasti, karena ini bomnya dimanapun tampil. Nah pernah kita ngalamin di salah satu hotel tampil 2 kali, itu mati buat kita. Di acara yang sama? Acara sama, di hotel yang sama. Jadi acara kita siang, sore nih, itu buat karyawan malam. Jadi karyawan malam nonton sore. Yeah. Kita main malam itu buat acara yang siang. Yeah. Siang udah pada pulang kan, nonton. Begitu kita main sore, yang malam kan nonton. Begitu kita main malam. Yang kedua, sesi kedua. Nggak tahu kita ada jokes. Tadi udah. Lu yang nonton, yang lain kan belum. Ternyata yang shift malam itu nonton, Pak. Anjir. Jadi yang ada yang off, jadi nonton 2 kali. Jadi, tadi udah sore. Iya lu, yang lain belum. Karena materi kita emang itu gitu. Iya benar, itu benar. Dan gue pernah. Dan itu yang membuat kita kaya. Ya. Dari materi yang kemana-mana pasti udah door aja. Itu aja. Udah itu pasti. sebelum masa media sosial. Sosial. Dan kalau kita mau ngangusin itu materi, kita bawain ke TV. Udah nggak bisa dipakai kemana-mana. Selesai. Dan ada yang jahat, tahu materi kita gitu dibawain ke TV. Udah kita nggak bisa. Selesai udah. Nah sekarang kan YouTube muncul, lu tampil di sono bisa kelihatan di YouTube, bahannya ini juga gitu. Iya. Dulu enggak. Benar. Jadi yang itu yang 50% itu yang membuat kita kaya. Materi off air emang materi yang bikin kita kaya, karena kalau di TV kan bisa dibilang pada saat itu, apalagi pada saat itu kan TV itu display ya. Bagian promosi kita untuk orang meng-hire kita untuk off air. Makanya dibilang lu pilih jadi penyanyi apa jadi pelawak. Gue mendingan pilih kalau jadi penyanyi. Mendingan jadi penyanyi. Kenapa? Separuh kita, gue bawain di SCTV, gue bawain di Indosiar. Yeah. Orang pertama nonton ada, denger lagu. Kedua nonton di lagu sama, dia mulai menghafalin liriknya. Lagu ketiga, di stasiun ketiga nih, dia mulai nyanyi bareng. Coba ngelawak, ini bahannya nih, kemarin udah disodong. Itu dia. Coba dia cuman kostumnya aja beda-beda, cuman lagunya sama, teman orang tetap nikmati gitu. Pertama mungkin didengerin dulu, kedua ngapalin dari ketiganya bisa ikut nyanyi, keempatnya bisa. Kalau ngelawak udah pernah di sono-sono. Makanya pikir pusing Pak. Mendingan saya mau jadi penyanyi. Udah saya habis ini saya penyanyi dah. Satu lagu bisa ke seluruh stasiun TV, bayangin. Coba kita satu jokes bisa ke satu. Udah kebaca. Gak mungkin. Bener. Gitu Pak. Iyalah. Makanya lu cocok banget jadi Ariel kan pada saat itu kan. Jadi asu. Oke Mas. Udah. Kasih tahu kita dong 3 hal yang orang tidak tahu tentang lo. Tidak tahu tentang gua. Yang lu jarang ngomong ke orang. 3 hal. Enggak harus hal serius. Enggak, gue mikir apa orang udah tahu semua. Kayaknya apa? Ya nggak tahu. Hidup lu. 3 hal yang orang tidak tahu tentang gua. Hobi kah, kebiasaan kah? Orang hobi udah tahu lah nembak. Terus koleksi jipo, koleksi golok, koleksi senapan angin, koleksi komik. Apaan ya? Yang tidak tahu tentang saya. Saya orangnya, mungkin ya. Orang tidak tahu kalau saya kalau udah kenal orang seperti ini, orangnya ceria. Cuman begitu ngeliat pertama, rata-rata orang ngomong, Parto sombong ya gitu. Ya, kayak contohnya gini, saya jalan ke mall. Wah, sombong banget. Lah, sombong gimana Bu? Lah saya kan gak kenal ibu, ya senyum kek. Lah, mau gitu masuk mall saya. Ya Allah. Kecuali ibu negor saya baru Mas Parto, Bu. Masa begitu masuk? Senyum kek lah. Ibu negor saya, masa begitu ya, lewatan doang saya. Iya benar. Makasih loh Mas, mewakili banget Mas. Itu gua kesel banget ya kan? Sama orang-orang yang kayak gitu. Sombong amat. Sombong amat. Ya, Bu. Nah, gimana sih?
Ibu negor baru saya ini. Lah ibu jalan, masa tiap ketemu Papa Sono? Kacau. Resiko ya. Iya. Sering banget. Kadang-kadang gitu. Begitu lihat, Mas Eko di DPR. Ya elah, nggak usah gitu. Gue baru banget nih. Tadi pagi syuting begitu. Acara TV nih saksi hidup nih. Nontonin. Udah ngomong basa-basi bla 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 bla. Bisa minta tolong nggak Mas Wendy? Mas Denny bisa minta Denny, Wendy. Gue kesel banget gue sampai begitu. Ya Allah ya Karim. Aduh bingung juga ya. Menghadapi orang-orang kayak gitu ya emang harus sabar. Cuma memang banyak yang salah ngomong sih ya. Mas Eko foto dong. Oh iya ibu, karena udah deket sama gue kan, udah deketin gitu. Mas Eko foto ya. Ya oke. Ada lagi temennya, tek foto. Begitu dah. Makasih Mas Eko ya. Temennya itu Pak Harto tahu. Hah Mas Pak Harto? Iya. Gue denger kan masih jalan. Yeah. Bodo amat ah. Lebih malu itu apa lebih malu pas lu kejedot dan ketangkap sama CCTV di rumah? Jadi dia lu sempet upload di Instagram apa gitu? Iya, korban saya Pak, pertama. Kejedot, apa tuh? Ada pagar supaya nggak rubuh, ada palang sini, dan itu ada tembok, apa namanya tiang, jadi orang lewat situ, cedug. Itu akhirnya, wah ini nggak boleh dibuang ini, harus cari korban baru. Anjrit. Banyak Pak, banyak Pak. Ada yang lucu lagi, ini tiang, ini besinya gini, ini pagar saya. Itu dia lagi telepon, itu saya udah taruh di tengah-tengah tempat sampah, telepon sama dia, dipinggirin ke tembok, ke tiang. Jalan, balik lagi. Tuh, anjing. Padahal udah dipinggirin, udah ditaruh tempat sampah buat nandain. Emang udah nyari korban, emang doa lu Mas. Emang doa lu. Banyak itu saya. Aduh. Harapan lu buat komedian-komedian baru yang bermunculan sekarang, Mas? Harapannya? Ya semoga bisa memajukan komedi Indonesia aja dengan lawakan-lawakan yang mungkin bermutu, tidak membuli kekurangan seseorang, yang cerdas saja gitu. Tidak saling menjatuhkan juga. Tidak saling menjatuhkan gitu. Ya. Mau kemana? Gak kemana-mana. Sebelum kita nutup obrolan kita kali ini. Satu kata yang mewakili hidup lu apa, Mas? Satu kata yang mewakili hidupku. Jalanin aja. Jalanin aja. Ingat nih, keponakan. Kita bisa sakit hati, kita bisa ditinggal sama orang yang kita cinta, kita bisa juga dibohongi. Mau apapun itu, kita tetap harus move on. Karena hidup akan tetap berjalan. Om Wen pamit, assalamualaikum.